Ada 100 juta dari saya. Cuman gimana usahanya Persikotas, bujuk 100 juta itu biar cair ke Persikotas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Budi. Kita berjumpa kembali di ini podcast Budi. Pada saat ini kita ingin sedikit beralih ke urusan olahraga ini. Saya membaca di media, khususnya di Tasikmalaya, Priangan Timur, di mana persepak bolaan ini menjadi sesuatu yang digandrungi oleh masyarakat kita. Termasuk ada kita namanya Persikotas, Persatuan Sepak Bola Tasikmalaya. Perlu kami sampaikan sahabat-sahabat Budi, saya merasa terenyuh, saya melihat dalam berita di media cetak bahwa satu Persikotas kemarin gagal pada saat mengikuti liga termasuk Piala Suratin U15 dan U17. Lalu juga menghadapi 2022 karena ini harus terus bergulir. Dari manajernya sendiri Persikotas, saya membaca Saudara Dwi menyampaikan bahwa kondisi persiapan Persikotas yang harus masuk dalam putaran liga, karena ini tidak bisa dilepas, ada Liga 3 masuk, lalu ada juga Suratin, Piala Suratin U15, U17. Ternyata agak repot karena satu, ketua umumnya sendiri yang dipercaya Bapak Haji Endang Rukana meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Pak almarhum diterima di sisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu kami sampaikan, cukup lama saat itu Kota Tasikmalaya tidak memiliki kegiatan persepak bolaan yang resmi. Karena transisi saat itu 2001 saat kota berdiri, ya, terpisah antara kota dan kabupaten, permasalahan aset yang belum diserahkan oleh kabupaten. Alhamdulillah, kebetulan saja saat itu saya diberikan kepercayaan untuk memimpin Tasikmalaya. Salah satu yang paling pertama harus diselesaikan adalah aset. Dan di dalam aset itu dari 87 aset kota dan kabupaten, alhamdulillah bisa diselesaikan dalam setahun. Dan yang utama adalah 15 hektar komplek Dadaha sudah kembali menjadi milik masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan di dalamnya ada stadion. Alhamdulillah sudah direnovasi. Nah, sekarang adalah perlu kelanjutan. Renovasi sudah, walaupun belum tuntas. Pernah mengundang Persib yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Sekarang bergulir liga-liga, kelihatannya ini ada muncul permasalahan menyangkut masalah daripada biaya daripada untuk mengikuti liga. Yang namanya mengikuti liga dalam olahraga ini memang cukup luar biasa. Tetapi kita saat ini membutuhkan sosok yang peduli kepada olahraga, dan alhamdulillah cabang-cabang olahraga yang lain relatif sudah ada yang mengelola. Sepak bola yang cukup digandrungi dari masyarakat, kalangan atas sampai masyarakat luas sekali. Hari ini Persikotas yang punya potensi yang sangat besar, ini membutuhkan sosok orang tua asuh, ya kan? Kalau lihat di media ini, karena sekarang isu hari ini olahraga sepak bola lagi rame, alhamdulillah. Para selebriti, ya, para pengusaha muda, termasuk Raffi Ahmad dengan Ransnya Cilegon, lalu Atta Halilintar, termasuk Kaisang dan sebagainya, banyak semua turun. Dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Dan pada saat ini saya mengundang ini sosok muda, ya, seorang profesional, dia sedang lawyer sekarang yang lagi tren di Jakarta, dan ternyata orang Tasikmalaya. Siap.
Saya dengar-dengar ini luar biasa, cukup viral juga di Tasikmalaya. Ini siapa anak muda, cukup sukses. Amin. Ya, cukup sukses dan saya dengar ini pernah, wah itu siapa yang naik mobil Ferrari itu? Orang Tasik Pak katanya. Anak muda yang lagi sukses ini pengacara. Wih, kapan-kapan kita ketemu gitu kan? Alhamdulillah, saat ini bisa hadir. Siap. Ade, saya bilang Dek Yogi Siap. aja ya. Siap. Dek Yogi Muhammad Ramdan. Usia masih muda ya, usia kelahiran 94. 94. Berarti 94. usia 28 tahun, relatif muda. 27, ini 27. Dia seorang lawyer di Jakarta, tapi sebelum itu baiknya sahabat-sahabat Budi kita ingin sedikit mendengar perjalanan karir termasuk sekolah. Baik. Dari mulai SD sampai hari ini posisi di mana? Silakan, Siap. Dek Yogi. Baik. Ya, terima kasih undangannya Pak Ya. Budi ya. Jadi kalau kita bercerita harus jangan sampai melupakan asal muasal. Nah, Gitu. Jadi betul. kalau saya dibesarkan itu dari seorang tokoh Ya, pembentuk lambang Kota Tasik, Ya, ya, Malaya, Kiai Haji Sadudin Nurdin. oh ya, Ya. Jadi kalau Kakek itu ya? kakek itu, Pak. Kakek. Kakek. Jadi kakek saya tuh Ya. yang bikin logonya lambang Kota Tasik. iya, Pak. iya, tahu itu anggota DPRD Kota Iya, Kabupaten Tasik dulu. Kabupaten Ya. dulu. Nah, jadi kalau saya besar pendidikan itu dari Tasik, Ya. SD, SMP, SMA, bahkan SMA-nya seangkatan sama anaknya Pak Haji. Oh iya, saya dengar itu ya, anak saya nih yang nomor 3 Iya. ini, Dila ya. Dila. Nah, terus lanjut ke Fakultas Hukum, masuk di Fakultas Hukum UI Ya, 2012. tuh. Setelah selesai saya 3,5 tahun Pak Haji. Jadi S1-nya? S1-nya. Ya, Lanjut ke S2, ngambil Magister Hukum Bisnis di Unpad. ya, Selesai 1,5 tahun, lanjut lagi S3 di Unpad lagi. ya, Nah, itu perjalanan pendidikan Pak Haji. ya. Kalau karir dari 2016, pertama kali berkarir itu justru di perbankan. Di perbankan BUMN. Sempat bekerja di perbankan. Bekerja di perbankan. Ya, Itu 2 tahun. ya, ya, Karena galau, ya, ya. antara passion dengan pekerjaan yang ditekuni itu tidak sesuai. Jurusannya hukum, tapi ngitung duit. Nah. Itu gak cocok gitu. Ya, 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 benar-benar. Nah, cocoknya kecuali ngitung duitnya honor. Ya, Akhirnya saya coba deh, kalau bukan di bank, saya jadi lawyer aja. ya, Tapi sebelum jadi lawyer juga tidak mudah Pak Haji. ya. Karena kegalauan itu lagi, akhirnya saya malah masuk bank lagi, ke bank daerah. Di mana itu? ODP-nya Bank BJB Di Jakarta. di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Ya. Nah, jalan 10 bulan, goncangan jiwa Pak Haji. Tahun berapa itu berarti? 2018. 18 ya? 2017-18. Ya. Wah, yakin ini saya bukan passionnya di bank. Ya, ya, ya. Udah, saya keluar aja. Penalti nggak apa-apa deh kalau ada penalti. Yang penting saya kerja sesuai nurani Ya. dan hati gitu kan. Sesuai disiplin ilmu. Ya, sesuai dengan Di disiplin hukum. ilmu. Akhirnya saya melamar Pak Haji Ya. ke kantor-kantor lawyer. Ternyata betul. Ya. Di semua kantor lawyer yang saya tempat belajar, saya nyaman Pak Haji. Tidak peduli dengan gajinya, tidak peduli dengan jam kerja berangkat dan pulang. Karena kerja di kantor lawyer itu kita berangkat jam 7, pulang bisa jam 6.45. Bisa 12 jam. Bisa 12 jam, Ya. bisa lebih cepat, bisa tidur di kantor. Bisa tidur di kantor. Nah, akhirnya oh iya benar, berarti saya lebih cocok di lawyering. Ya. Sampai akhirnya saya sama dulu bos saya itu, kayaknya kamu udah cocok jadi punya kantor sendiri. Akhirnya saya 2019 pulang ke Tasik di bulan Juni, mencoba mendirikan kantor. Ya. Tapi kantornya masih kantor seadanya dulu, Ya, ya. berproses. Nah, di 2019, 2020, ini saya Sekarang? bercerita baru di sini Iya, Pak iya, Haji. iya. Tidak ada honorarium yang saya pakai. Betul. Semuanya saya terapkan ke kantor. Semuanya bermodal. Yang penting saya punya karyawan, saya gaji dulu. Ada hasil balik lagi untuk ke kantornya dulu Ya, lah. ke kantor dulu. Itu sampai 2020, Ya. 2021. Sampai akhirnya di 2021 pekerjaan saya tuh cuma nge-marketing, Pak Haji. Iya, ya. Jadi kira-kira semua orang yang saya anggap berprospek untuk ditawari lawyering, Ya. tapi sifatnya tidak menawarkan ya Pak Haji. Ya. Jadi saya dekati, lama-lama dia cerita sendiri. Saya prospek semuanya. Iya, ya. Sampai akhirnya saya bisa pegang BUMN. Gitu, saya bisa pegang BUMN di 2021 Mei. Iya, ya. Nah, BUMN-nya yang di bidang
tambang lah. Ya, ya. Itu sampai hari ini, alhamdulillah jadi hampir pegang 3 BUMN. Alhamdulillah, ini BUMN ya. Gitu Pak Haji. Jadi berjalannya bukan lagi kelas cabang di daerah, ini BUMN nasional ya. Siap. Ya. Gitu. Jadi sampai hari ini gitu kan? Sampai hari ini. Ya, kantor pusat di Jakarta sekarang. Kantor pusat di Tasik Pak Haji. Oh, di Tasik. Nggak mau meninggalkan daerah. Oh iya. Jadi gitu. Kantor pusat tetap di Tasik. Tapi ada kantor cabang di Jakarta. Jadi cabang yang Jakarta ini luar biasa ini. Karena saya pengen suatu bentuk keprihatinan atau kepedulian saya kepada teman-teman lawyering di Tasik itu, bahwa lawyer itu tidak hanya sebatas pekerjaan saja. Dia harus bangga dengan jiwa lawyeringnya, dengan profesi lawyernya. Jadi orang menganggap lawyer itu bukan, maaf tanda kutip, udah berpandangan negatif duluan. Gitu. Salah satunya dengan mengindahkan tempat kerjanya, mengindahkan cara bekerjanya, sama terakhir hasil pekerjaannya juga harus indah. Nah ini saudara-saudara Budi, sahabat-sahabat Budi, ternyata kita luar biasa ini apresiasi, walaupun sudah ada pekerjaan yang hari ini artinya kerjasama sebagai lawyer di beberapa BUMN, tetapi kantor pusatnya ya di Lembur tetap. Jadi kantor pusat di Lembur, Jakarta cabang gitu kan. Betul. Nah, kembali ke tadi, karena hari ini kan ya lagi tren kepedulian anak muda ya, kalau istilahnya mas sekarang banyaknya sultan baru sekarang, besutan baru. Kalau bahasa itunya crazy rich, silakanlah kita banggalah. Anak muda maju, semua berproses, semua juga kan dari kerja keras yang sangat luar biasa. Nah ini menjadi sebuah harapan, karena saya tahu orang tua Anda ini dulu pernah jadi ketua KONI 2 periode gitu kan. Malah sekarang jadi calon rektor di Universitas Siliwangi. Kan bagaimanapun ada kan. Kita ingin mendorong. Ini olahraga yang banyak ini, yang namanya sepak bola masa alam jagat gitu kan. Saya merasa prihatin hari ini, saya baca di koran. Karena saya pernah jadi ketua Persikotas. Sekarang ini seperti anak kehilangan induknya gitu kan. Kita butuh di sini kebutuhan. Kalau lihat hari ini 2022 kan, satu olahraga itu kan satu mensehatkan, kedua juga membangun silaturahmi, lalu menyiapkan generasi muda yang betul-betul yang kuat. Kalau olahraga itu insya Allah lah dia anak punya prestasi baik, punya jiwa yang baik, punya masa depan juga, bagaimanapun karakter ini penting kan dari olahraga. Dan dikelola dengan baik, kalau olahraga itu akan jadi nilai ekonomis juga saya bilang. Betul. Saya pikir tempat sudah ada, tinggal dikelola. Ya, kalau dikelola ini sudah PT. Yang Persikotas itu sudah PT, siapapun bisa masuk di sana, aja dikelola dengan baik. Karena kalau dulu sebelum yang namanya reformasi atau sebelumnya, yang namanya KONI termasuk juga cabang-cabang olahraga itu bisa dibiayai oleh APBD. Sekarang kan tidak boleh secara peraturan perundang-undangan, sehingga harus mandiri. Sedangkan namanya olahraga itu kan butuh biaya operasionalnya kan, pemainnya juga banyak, bisa kali 211 bisa 22, belum pelatih dan sebagainya. Lalu kegiatan-kegiatan ini menyangkut masalah apa ya, marwah kota Tasikmalaya. Punya Persikotas kebanggaan udah lama dan punya potensi pemain-pemain, supporternya juga yang luar biasa, pendukungnya yang wah militan itu kan. Pas saat ini terseok-seok karena butuh seorang sosok yang bisa peduli. Harapan kami Yogi ini mudah-mudahan lah, kalau kita lihat besok ada piala, ada 3 kegiatan untuk tahun 2022. 1 piala Liga 3, ini seri 2, itu masuk Liga 3. Itu bisa loncat nanti kalau sudah berprestasi, biasa kan. Lalu ada piala Suratin U15 sama U17, semua potensi sudah siap semua. Dan ini perlu dukungan, dan harapan saya selaku mantan ketua Persikota, seluruh masyarakat juga berharap, teman-teman termasuk manajer ini. Saya lihat Dwi sering bicara di publik, saya tahu ini. Tolong Pak bantu cari yang peduli. Memang di Tasik banyak pengusaha, tapi mereka belum siap jadi sponsor, masalahnya. Ini yang repot kita merasakan. Hanya bantu untuk kegiatan, ya nggak terlalu besar lah kegiatannya untuk menjadi sponsor. Tapi saya yakin kalau sudah PT, ada keleluasaan untuk dikelola secara profesional, ini akan bisa bangkit. Kenapa tidak? Jadi kalau di Tasik ada hadir sekarang, atau Halilintarnya, ada Raffi Ahmadnya, kenapa tidak sini? Ada
Yogi anak muda ini yang luar biasa tampil. Usia masih muda, bisa membangkitkan semangat olahraga khususnya di persepak bola Tasikmalaya. Gimana? Amin. Kesiapan ini? Saya menawarkan ini, teman-teman juga berharapin anak muda tampil. Siap. Jadi kalau mengenai kepedulian Pak Haji, baru malam kemarin itu ada atlet balap motor Pak Haji. Ya. Terlantar. Ya. Tanda kutipnya terlantar. Dia berprestasi, dia sudah ke Kejurnas, tapi tidak punya rumah. Ya. Nah kemarin dia datang ke rumah saya minta dukungan. Saya bilang saya nggak ngerti balap motor, saya juga nggak bisa balap motor. Yang saya bisa apa yang kamu perlukan saya kasih. Bikin apa racing team terserah. Yang saya bisa saya modalin, kamu juara bawa nama kota Tasik. Gitu. Nah jadi kalaupun sepak bola ada 4M. Man, method, machine, money. Nah, kalau man, method, machine-nya udah ada, money-nya yang nggak ada. Iya, kan? Ini M-nya terakhir. Gitu. Kalau urusan money-nya gimana? Feedback-nya buat saya apa? Iya. Karena kalau menurut saya bukan hanya sekedar mengeluarkan dan membangun Persikotas, tapi kualitas Persikotas itu seberapa besar menjamin hal apa untuk berprestasi. Ya, makanya nanti saya harap yang penting ada dulu keinginan lah untuk mendorong Persikotas itu eksis. Itu yang penting dulu. Karena harus siap kita kan. Ya, artinya kita siap dorong. Nanti mungkin ada dari pengurus bicara diskusi. Kalau bicara budget, saya lihat pernah pengalaman kita 1 tahun ini kebutuhan 3 acara itu minimal 500 juta lah. Saya tahu. Nah itu dikelola dengan baik, transparan gitu kan semua kegiatan. Nanti sambil berjalan. Karena ini semangat ini. Anak-anak kita yang U15, U17, wah luar biasa ini. Jangan sampai mereka putus semangat. Termasuk juga harapan kami juga dari pemerintah daerah, dari BUMD, BUMN, ada CSR-nya lah. Karena saat-saat itu saya juga banyak CSR, termasuk dari Bank BJB. Karena waktu itu pemerintah daerah kan ada Bank BJB-nya, kita sebagai pemegang saham lah, walaupun tidak besar, ada CSR-nya, dorong kita setiap tahun. Termasuk dari pengusaha-pengusaha juga. Besar kecilnya yang penting kita support lah, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah, itulah harapan saya mewakili sahabat-sahabat Budi, termasuk juga para pemain sepak bola, ya termasuk juga para pendukung bobotoh Persikotas gitu kan. Ya berharap Yogi yang saya dengar kemarin anak muda ini pengusaha, profesi sebagai lawyer sukses di sana. Wah ini pengusaha baru Pak, orang kaya baru, ya alhamdulillah saya bilang. Tapi kita ingin ada, cobalah kepedulian dan mungkin nanti besok lusa mungkin ada yang datang diskusi yang tadi tiket gift-nya apa. Ya, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita ada kembali kan tadi. Saya setuju kembali ke kampung halaman, lalu ada sesuatu yang dibutuhkan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Betul, setuju. Ya, nanti kapan-kapan bisa hadir atau menerima teman-teman Persikotas. Boleh ditunggu. Bukan apa-apa. Kita ini pingin tampil lah. Anak muda tampil nih. Saya akan bangga di sini. Ada anak muda yang ikut menyelamatkan Persikotas. Jadi ketua umum nih kelihatannya siap ini anak muda gitu kan. Saya sendiri waktu itu udah ketua umum. Karena ada yang siap, udah dia basicnya pengusaha, jalan aja. Alhamdulillah. Selalu ada aja gitu kan. Ternyata teman-teman yang lain, relasi banyak gitu kan. Apalagi tadi BUMN kan. Ya kan, kalau BUMN kan ada CSR-nya nanti. Ya kan, nggak sulit ada bantuan selama itu kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Saya percayalah dari 3 BUMN, kalau BUMN banyak dan adanya CSR-nya pasti ada. Karena itu setiap perusahaan itu wajib harus memiliki CSR. Betul. Itulah mungkin harapan ya selaku sahabat daripada Persikotas. Ingin sekali Persikotas hadir tampil 2022, ingin bergulir katanya Pak. U15, U17 melalui Piala Suratin termasuk Liga 3, mudah-mudahan bisa terjawab. Amin. Ya, silakan kalau ada ingin yang disampaikan ke teman-teman Persikotas, pendukung Persikotas, bobotoh Persikotas yang disampaikan. Kalau untuk Persikotas, ini di podcast Bapak saya sampaikan, ada 100 juta dari saya. Cuman gimana usahanya Persikotas, bujuk 100 juta itu biar cair ke Persikotas. Cash. Nah kalau saya udah bilang, klien saya masa nggak malu untuk sumbang
Ya. Gitu kan? Jadi gimana maksudnya nih? Jadi kalau lawyernya aja udah mau kasih 100 juta, masa kliennya gak mau nyumbang juga? Wih, luar biasa. Wih, mantap dulu lah. Di Persikotas nih sudah ada 100 juta rupiah. 100 juta. Nanti kan banyak klien. Salah satunya itu yang punya perumahan The Villas Kahuripan. Oh iya. Harus mampu dia ngeluarkan 100 juta minimal tuh. Mantap juga ini, pas sekali ini. Pas itu. Belum yang lainnya nanti. Belum yang lainnya. Terima kasih. Siap. Ya. Ini sahabat-sahabat Budi luar biasa, pertemuan tidak lama, sebentar, tapi anak muda ini kan cukup energik, dan harapan kita nanti hadir anak muda yang lain sekarang. Karena saya yakin kalau dikelola dengan baik, olahraga itu akan menghasilkan nilai ekonomi juga. Jangan khawatir. Kenapa sekarang yang namanya MU, Liverpool, ya kan Real Madrid semua diambil oleh pengusaha-pengusaha kelas-kelas internasional, karena di sana sangat memungkinkan. Kalau di-manage, dikelola dengan baik, dengan profesional, itu akan menghasilkan nilai ekonomi. Selain nilai-nilai olahraga yang menjadi harapan kita semua. Itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, pertemuan hari ini luar biasa. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam acara yang berbeda bersama di Ini Podcast Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.